Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu di mata kuliah manajemen pemasaran. Kali ini di pertemuan keempat adalah riset pemasaran. Tujuan dari mata kuliah di pertemuan keempat ini yang pertama adalah mahasiswa diharapkan dapat memahami serta menjelaskan apa itu riset pemasaran, ruang lingkup riset pemasaran, dan tujuan dari riset pemasaran. Yang kedua, mahasiswa diharapkan dapat memahami serta menjelaskan metode-metode yang digunakan dalam melaksanakan riset pemasaran. Apa itu riset pemasaran? Riset pemasaran sebagai desain pengumpulan analisis dan pelaporan data secara sistematis yang relevan untuk situasi pemasaran yang spesifik yang dihadapi oleh organisasi. Perusahaan dapat melakukan riset pemasaran dalam departemen risetnya sendiri atau dapat menggunakan sumber daya lainnya di luar perusahaan yang dikelola. Apa sih tujuan dari riset pemasaran itu? Riset pemasaran tujuan utama adalah untuk menganalisis informasi yang dikumpulkan oleh perusahaan, intelijen pemasaran dan riset pemasaran dan sistem riset pemasaran membutuhkan analisis lebih lanjut, dan disinilah tujuan dari riset pemasaran itu sendiri pertama dimulai. Yang kedua, riset pemasaran sendiri adalah bertujuan untuk mendistribusikan informasi. Informasi pemasaran tidak akan memiliki nilai sampai manajer menggunakannya untuk membuat keputusan pemasaran. Jadi setelah diadakan riset pemasaran, nanti akan dilanjutkan dengan distribusi informasi dari hasil riset pemasaran itu sendiri. Selanjutnya adalah proses riset pemasaran. Proses riset pemasaran yang pertama adalah menetapkan permasalahan dan tujuan riset. Masalah yang dihadapi dalam pemasaran itu apa, kemudian ditetapkan tujuan risetnya itu apa. Yang kedua adalah menentukan kebutuhan informasi yang spesifik. Tujuan riset ini diterjemahkan menjadi kebutuhan informasi yang spesifik. Artinya spesifik adalah karakteristik demografi, ekonomi, dan gaya hidup harus diketahui, pola penggunaan konsumen harus diketahui, relasi pengecer terhadap kemasan yang baru harus diketahui, dan yang berikutnya adalah peramalan penjualan kemasan baru maupun kemasan lama. Dalam artiannya, riset pemasaran ditujuan untuk mengetahui bagaimana penjualan kemasan lama dan penjualan kemasan baru ataupun produk lama ataupun produk baru. Tujuan berikutnya adalah mengumpulkan informasi sekunder. Dari hal ini adalah untuk memenuhi kebutuhan informasi manajer, bagaimana riset pemasaran ini dapat mengumpulkan data sekunder, data primer, atau keduanya. Data sekunder terdiri dari informasi yang telah ada yang dikumpulkan untuk keperluan yang lain. Data primer terdiri dari informasi yang dikumpulkan untuk tujuan spesifik. Berikutnya adalah bagaimana merencanakan pengumpulan data primer itu. Setelah tadi data primer diketahui, kita kumpulkan, kita rencanakan bahwa seorang peneliti harus secara hati-hati mengevaluasi kualitas informasi sekunder ataupun informasi primer. Jadi data tersebut harus dikumpulkan secara hati-hati. Adapun sekarang metode atau pendekatan riset yang digunakan. Pendekatan riset bisa menggunakan 3 pendekatan. Yang pertama adalah riset observasi, di mana mengumpulkan data primer dengan mengobservasi orang, tindakan di situasi yang relevan. Pendekatan yang kedua atau metode yang kedua adalah riset survei. Aktivitas pengumpulan data primer dengan cara menanyakan pertanyaan kepada orang mengenai pengetahuan, sikap, preferensi, dan perilaku pembelian mereka. Artinya kita menemukan konsumen langsung dan bagaimana konsumen menempatkan barang yang dibelinya itu sebagai kebutuhan yang bagaimana, penting atau tidak, dan merupakan kebutuhan pokok atau tidak, dan apa sih keluhan yang didapat dari mereka. Yang berikutnya adalah riset eksperimental, adalah aktivitas pengumpulan data primer dengan memilih grup-grup yang sesuai dengan subjek yang ada. Sumber mereka perlakukan yang berbeda, faktor-faktor pengawasan dan pemeriksaan perbedaan mungkin timbul dalam respon yang didapat di grup. Artinya kumpulkan orang-orang yang akan dieksperimen tentang produk kita. Metode lain yang digunakan adalah metode kontak. Informasi dapat dikumpulkan melalui surat telepon, wawancara pribadi, atau melalui internet, atau sekarang lebih cenderung ke grup WhatsApp karena modern sekali. Konsumen bisa kita ambil sebagai sampel ataupun konsumen kita ambil minta datanya untuk mengetahui sejauh mana dia mengetahui ataupun menggunakan produk yang kita punyai. Perencanaan sampel adalah suatu segmen populasi yang dipilih sebagai wakil keseluruhan populasi. Idealnya kita mempunyai orang-orang konsumen tetap yang bisa dijadikan atau memberikan masukan kepada kita. Instrumen riset dari metode ini, kita memerlukan data primer. Para periset memiliki 2 pilihan riset utama, yaitu kuesioner dan alat-alat mekanik. Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan informasi dari pelanggan, konsumen yang menggunakan produk kita, sehingga riset pemasaran ini berjalan dengan sangat baik.
Setelah adanya tadi proses riset dengan metode, kita mempresentasikan perencanaan riset. Perencanaan ini dipresentasikan kepada manajemen perusahaan, baiknya bagaimana dan berjalannya bagaimana dalam sebuah proposal. Yang terakhir adalah mengimplementasikan perencanaan riset. Tadi riset sudah dibentuk dalam bentuk proposal dan kita tinggal bagaimana mengimplementasi riset tersebut menjadi sebuah riset pemasaran yang sesuai dengan harapan, karena riset pemasaran membutuhkan biaya yang cukup besar. Di sini kita harus tepat sasaran dan tepat metode. Yang terakhir adalah yang terakhir dari kegiatan riset pemasaran adalah menginterpretasi dan melaporkan temuan. Setelah diinterpretasikan bagaimana perencanaan itu berjalan, proses berjalan, maka kita melaporkan temuan-temuan yang terjadi di riset pemasaran yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh manajemen perusahaan, tindakan apa yang tepat yang digunakan dari hasil riset pemasaran itu sendiri. Sekiranya cukup sekian pertemuan keempat pada manajemen pemasaran, semoga dapat bermanfaat. Salam sukses selalu dan jaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.